warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu bersama baik bapak-bapak ibu sekalian, perkenalkan saya Muhammad Asman selaku salah satu pembuka usaha yang sedang mencari modal untuk saya yang dimana bapak sebagai investor. Nah, ini adalah nama usaha saya yang pertama, yaitu English Future Academy. Ya, maksudnya ini adalah kami ingin membuka kursus bahasa Inggris yang modern dan terjangkau bagi orang-orang di luar sana. Baik, yang pertama itu adalah latar belakang kami mengenai usaha ini. Nah, yang pertama itu ada pun masalah yang kami dapatkan di masyarakat itu di era globalisasi ini, kemampuan bahasa Inggris ini adalah kebutuhan yang sangat wajib atau vital bagi pelajar, mahasiswa, serta orang profesional. Namun banyak masyarakat belum memiliki akses ke kursus atau ke tempat pembelajaran yang berkualitas tinggi, harga terjangkau, metode yang modern dan interaktif. Nah, saya di sini hadir untuk memberikan solusi, yaitu English Future Academy hadir sebagai lembaga khusus saya untuk menunjang pembelajaran bahasa Inggris yang berfokus pada speaking yang berbasis percakapan sehari-hari dan diskusi interaktif, praktis dan modern, serta terjangkau untuk semua kalangan. Oke, visi dan misi kami. Yang pertama itu visinya telah menjadi lembaga pendidikan berbahasa Inggris yang terpercaya dan inovatif. Nah, misinya itu ada 3. Yang pertama itu menyediakan pembelajaran bahasa Inggris yang berkualitas, dan yang kedua menggunakan metode belajar yang interaktif dan modern, serta membantu siswa meningkatkan kemampuan komunikasi yang berbasis global. Nah, sebagai contoh itu kursus dasar. Ini kursus dasar ini untuk pemula seperti yang SD. Di sini kami membahas tentang fondasi grammar dan speaking. Kemudian yang kedua itu ada kelas online dan offline. Yang ini fleksibel, tapi kami tetap berfokus pada kelas online. Karena kami akan menyebarluaskan kursus ini melalui media sosial. Kemudian yang berikutnya itu English for Business, yang merupakan komunikasi profesional dan presentasi. Dan yang terakhir itu adalah private class. Kami juga membuka kelas privat atau kelas khusus yang dimana siswa atau pelanggan ini ada dalam satu kelas dan face to face terhadap mentor. Kemudian target kami dan strategi pemasarannya, target kami itu pelajar, khusus yang pertama itu pelajar, baik tingkat SMA, SMP, dan SMA. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa. Mahasiswa ini pasti sangat membutuhkan skill berbahasa Inggris, maka kami menargetkan pasar kami kepada mahasiswa. Kemudian yang ketiga itu karyawan dan profesional. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya sebagai contoh guru-guru ataupun dosen-dosen sekarang itu diwajibkan untuk bisa berbahasa Inggris. Nah, maka target karyawan ini atau profesional ini sangat empuk untuk diberikan promosi. Kemudian yang keempat itu masyarakat umum, bagi mereka siapa saja itu baik masyarakat biasa ataupun mereka yang pejabat. Kemudian strategi pemasaran saya itu ada 3. Yang pertama itu melalui media sosial. Kami akan membuat iklan atau menyewa, bahkan mengajak kontribusi juga influencer untuk mempromosikan kursus saya. Kemudian yang kedua itu referral dan diskon. Nah, kami akan membuka sebagai promosi, hanya promosi, kami membuka kode dan diskon untuk bagi mereka 5 tercepat mendaftar. Kemudian yang terakhir itu adalah workshop gratis atau seminar untuk menunjang nama atau nilai atau branding kami. Kami akan membuka workshop atau seminar gratis mengenai kursus kami. Kemudian modalnya atau rencana keuangan. Modal awal yang saya punya itu 12 juta rupiah. Nah, di sini kak saya membutuhkan bapak sebagai investor untuk menanam modal di sini. Yang pertama itu kak saya akan menyewa tempat. Akumulasi totalnya itu 1 juta rupiah. Kemudian peralatan belajar seperti laptop, Zoom, dan lain sebagainya itu sekitar 3 juta. Kemudian promosi seperti tadi iklan dan sebagainya itu 3 juta juga. Kemudian operasional awalnya kayak
menyewa mentor ataupun lain sebagainya itu 5 juta, maka semuanya itu 12 juta. Nah, bagaimana kita mendapatkan laba atau untung di sini? Ini yang pertama itu dari pesertanya atau peminatnya. Setiap peserta dikenai biaya 75.000 per sesi per orang. Jadi satu kali pertemuan itu 75.000 per orang. Nah, jika dikali per bulan itu bisa mencapai 9 juta pendapatannya itu per bulan. Nah, keuntungan bersihnya jika kita kurangi yaitu 7.500.000 per bulan. Kemudian untuk balik modalnya atau BEP-nya, kita akan kembali modal di 12 juta modalnya, dalam 2 bulan kita akan kembali ke modalnya. Seperti yang Bapak lihat ini ada grafik bawahnya. Kemudian analisis SWOT-nya atau strength, weakness, opportunities dan threats-nya. Yang pertama itu strength-nya, kekuatannya itu ada 4. Ini modalnya itu kecil. Kemudian BEP-nya atau kembali modalnya hanya 2 bulan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing, tidak khawatir untuk kembali modal. Kemudian kedua, kelasnya itu fleksibel. Ada kelas online dan privat. Kemudian yang ketiga adalah metode yang kami terapkan ini cukup menarik karena metode percakapan yang interaktif dan praktis. Kemudian latar belakang dari pendirinya ini atau saya sendiri merupakan latar belakang saya itu pendidikan dari bahasa Inggris, dan saya sudah memiliki pemahaman tentang bahasa Inggris meskipun adalah. Kemudian fitusnya, kelemahannya yang pertama ini brandnya ini baru, masih tidak dikenal orang di masyarakat luas. Kemudian yang keduanya, kapasitas kelasnya itu tidak terlalu banyak atau orangnya minimal 3 orang, maksimalnya 6 orang lah. Kemudian yang ketiga itu anggaran promosinya ini terbatas. Maksimal anggaran untuk mempromosikan brand saya itu cuma 3 juta untuk jaga-jaga. Kemudian yang terakhir itu SDM-nya bergantung pada pendiri atau mentor kantornya. Kemudian peluangnya atau opportunity-nya ini pertumbuhan permintaan bahasa Inggris, berbahasa Inggris di Indonesia saat ini itu cukup meningkat, karena seperti yang kita ketahui untuk sekarang baik itu SD, SMP, SMA sangat dibutuhkan atau diwajibkan bisa berbahasa Inggris. Maka dibutuhkan guru-guru yang bisa berbahasa Inggris. Nah, kursus kami ini menyediakan tempat bagi mereka yang mau berbicara bahasa Inggris. Kemudian kedua itu target pasarnya itu luas dan beragam karena kami akan menyebarluaskan di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga itu pada lokasi kami ini atau pada ini pasarnya luas dan berkembang dan persaingannya lebih rendah. Kemudian yang terakhir itu peluang kolaborasi antara sekolah dan kampus itu sangat kelihatan. Kemudian yang terakhir itu tantangannya, karena itu ada kompetitor besar seperti LIA atau World Street English atau Ruang Guru. Kemudian aplikasinya itu gratis, jadi kayak Duolingo atau Memble, aplikasi itu gratis. Ini tantangannya. Kemudian yang ketiga itu kondisi ekonomi yang mengalami keputusan beli, kayak ekonomi pesertanya. Yang terakhir itu resiko curve-nya dengan kelas tidak terisi penuh. Oke, alasan kenapa bapak-bapak atau ibu-ibu harus berinvestasi di modal saya atau di usaha saya itu ada 3. Yang pertama itu ROI-nya itu cepat atau balik modalnya ini cuma dalam 2 bulan bapak-bapak atau ibu sekalian dapat mendapatkan modalnya kembali dengan margin bersihnya 83%. Kemudian pasar dalam bisnis ini itu terus bertumbuh karena permintaan kursus bahasa Inggris ini terus meningkat di era digital dan globalisasi. Kemudian potensi scalable-nya, ekspansi online membuka pasar tanpa batas geografis. Jadi potensi dalam promosi ini kayak kelas online itu tidak terbatas dimanapun. Oke, mungkin hanya sekian dari pemaparan saya untuk investasi. Jika bapak-bapak atau ibu ingin berinvestasi
investasi karena kemenangan modalnya di usaha saya, silakan hubungi saya pada proposal yang Bapak pegang. Saya sendiri Allah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.